Selamat malam pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi perihal Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah DPR untuk memperbaiki itu dengan tenggat waktu 2 tahun menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menilai ini MK multitafsir, ini MK ambigu sekali. Yang berlaku yang mana Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya atau yang terbaru? Ya, meskipun banyak multitafsir di tengah masyarakat, tapi Presiden sudah mengetuk palu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini selagi direvisi selama 2 tahun masih tetap berlaku. Ini juga menimbulkan pro dan juga kontra. Nanti kita bahas mana yang harusnya dipahami oleh masyarakat dari keputusan MK ini, mana yang harusnya kemudian dijadikan acuan, dijadikan panutan. Nanti kita akan bahas hal ini, tapi sebelumnya Andro dan juga pemirsa. Ya, kalau berbicara pada Undang-Undang Cipta Kerja, terlebih kemarin setelah diketuk palu oleh MK, ini kontroversial juga. Bahkan cuitan ini sempat ditulis juga oleh Fadlizon, kalau kita tahu ini anggota DPR RI, fraksi Gerindra, Komisi 1. Bunyinya begini Andro, undang-undang ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan juga banyak masalah sejak awal prosesnya. Terlalu banyak invisible hand katanya, kalau diperbaiki dalam 2 tahun artinya tak bisa digunakan yang belum diperbaiki. Ini kemudian menjadi besar juga berita ini. Buntut dari hal ini, bahkan politisi Teddy Gusnaidi juga melaporkan Fadlizon langsung ke MKD karena diduga melanggar kode etik. Siapakah yang dimaksud Fadlizon invisible hand itu? Masih belum terjawab dan harapannya nanti setelah Teddy Gusnaidi melaporkan Fadli ke MKD, Fadli bisa menjelaskan dengan data dan juga bukti fakta yang ada. Kita akan membahas lebih dalam sebenarnya, Maria ya, karena dari buruh menganggap ketika MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat hukum bersyarat, artinya UMP masih bisa dikompromikan nih, bisa diubah, bisa dinaikkan. Seluruh isinya juga inkonstitusional, tapi kan berlawanan juga seperti yang kita tadi saksikan, pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo. Kita bahas saja lah langsung ya. Sudah hadir beberapa narasumber kami di sini, ada Mbak Irma Suryani, politisi Partai Nasdem. Selamat malam Mbak Irma. Juga ada di sampingnya ini ada Mas Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Deddy. Selamat malam. Bang Said Iqbal, selamat malam, Presiden KSPI. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara, Mas Ferry Amsari. Selamat malam. Malam, Mas Andro. Baik, saya mau langsung ke Bang Said Iqbal. Kami ingin tahu seperti apa. Kemarin buruh ngotot sekali, tapi ketika dapat angin segar dari MK, sepertinya sekarang lebih cair. Apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini berbuah manis untuk para buruh atau seperti apa? Masih menunggu kejelasan dari pemerintah. Barang-barang turun ke jalan rata kemarin seluruh Indonesia ini nampaknya Bang Said. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu ini bukan ujuk-ujuk. Dari awal kami menolak tentang adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sebagai ILO governing body saya paham benar kalau ada undang-undang investasi di seluruh dunia tidak mungkin disatukan dengan undang-undang kesejahteraan, perlindungan buruh. Dia dua sisi mata uang yang berbeda. Tapi ini kan dipaksa. Pasal silumannya diseludupkan sehingga menjadi perlawanan keras dari kawan-kawan buruh. Downgrade terhadap apa yang telah dicantumkan, yang diputuskan oleh Ibu Megawati pada waktu itu Presiden Republik Indonesia dan Pak Yaakob Nawea sebagai Menteri Ketenagakerjaannya. Jalan tengah terhadap kepentingan pengusaha dan para buruh. Nah oleh karena itu kita menolak dari awal sampai hari ini. Mencermati apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat 2 hal. 1, Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional, bersyarat. Mungkin nanti Bang Ferry bisa menjelaskan. Biasanya MK itu memutuskan konstitusional bersyarat. Tapi kalau ini inkonstitusional bersyarat. Jelas perintahnya adalah makna yang terkandung, ini inkonstitusional, ini barang. Tapi memang ada syaratnya. Yang kedua disebut di situ oleh MK cacat formil. Nah, dari 2 hal tersebut kemudian muncullah beberapa amar putusan nomor 1 sampai 9. Kami mencermati nomor 4, amar putusan nomor 4, amar putusan nomor 5, 6 dan 7. Hasilnya? Ya, kami menolak kalau hanya selalu tiba-tiba Menko Perekonomian menjadi propagandais. Dia ketua umum Partai Golkar atau menteri, belum rapat kabinet udah ngomong pada waktu sidang sedang berlangsung bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Ya itu propaganda, hanya menyebut nomor 4, nomor 4. Tidak pernah dijelaskan sebagai seorang negarawan, nomor 5 gimana, nomor 6 gimana, nomor 7 gimana, sikap presiden gimana. Nah, itu yang menjadi kerancuan terus bergulir. Nah kami berpandangan nomor inkonstitusional bersyarat itu ada 2. 1,
dia disuruh perbaikin prosedurnya ya. Ini kan uji formil, bukan uji material. Nanti bisa dijelaskan lebih detail. Oleh karena itu material nggak pernah disinggung. Apa kehilangan objek hukum, apa istilahnya saya nggak ngerti deh. Kehilangan objek hukum. Nah oleh karena itu ini formil, yang akan diformilkan. Perbaiki dulu undang-undang P3 tentang pembuatan undang-undang. Bukan isi. Nggak ada kita diskusi tentang MK itu tentang isi. Makanya kehilangan objek kami formil dan material. Nomor 101 gugatan kami hilang, kehilangan objek tanda hukum. Nah, nomor yang syarat keduanya itu ada dikatakan amar putusan nomor 7. Menyatakan setiap tindakan menyatakan menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Itu satu frase. Jadi ada kebijakan atau tindakan kalau dia strategis dan berdampak luas tangguhkan, tunda, nggak boleh berlaku. Kemudian frase kedua, dan dilarang menerbitkan peraturan yang baru. Jadi yang baru pun nggak boleh diterbitkan. Nah sampai titik ini kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh MK. Apakah benar yang disampaikan Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berlaku? Betul, berlaku, kami setuju, amar putusan 4. Tapi baca dong amar putusan 5-nya, amar putusan 6 dan amar putusan 7. Jadi problemnya di mana? Problemnya adalah mengeneralisir bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku, isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Padahal mari kita telah satu aja ya, kami contoh di ketenaga kerjaan. PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasal 4 ayat 2 jelas di situ dikatakan bahwa kebijakan penetapan upah minimum adalah kebijakan strategis. Kejebak sendiri itu menteri. Kebijakan strategis refer kepada amar putusan nomor 7 bahwa menyatakan menangguhkan setiap kebijakan garis miring tindakan. Meskipun kalau kita lihat keputusan MK juga sudah clear, ini kan yang dianggap inkonstitusional ada prosedurnya, formilnya, bukan materialnya, bukan isinya. Betul. Oleh karena itu kita nggak pernah diskusi tentang isi. Oleh karena itu di amar putusan 7 dan juga di PP nomor 36 ayat 4 pasal 4 ayat 2 bahkan saya baca sedikit pertimbangan hukumnya ya. Kan jangan nggak ujuk-ujuk ada amar putusan. Pertimbangan hukum 3.20.5 bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-Undang 11 2020 selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan Mahkamah menyatakan pelaksanaan UU 11 garis miring 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan membentuk peraturan yang baru serta dibenar pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas. Jelas. Strategisnya artinya UMP. PP nomor 36 tahun sebentar, Bang Said menyoroti termasuk UMP. UMP kan ditandatangan sebelum keputusan MK. Ketika tanggal 20 November, Bang Said. Dengan dia ditangguhkan, tidak berlaku. Cabut itu SK Gubernur. Nah, aksi-aksi buruh yang tadi ditayangkan oleh TV One adalah apresiasi, perlawanan keras. Ini akan makin mengeras. Karena Gubernur atas dasar apa dia menggunakan PP 36 melawan mahkamah. Ibu Irma harus komentar nih, termasuk SK UMP. Ibu Irma, apakah Anda sepakat? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Junto PP 36 tahun 2021, sebenarnya yang memiliki kewenangan menetapkan UMP itu adalah gubernur. Pada saat Jokowi menjadi gubernur DKI, 43% loh naiknya. Begitu juga ketika Ahok. Nah, kenapa sekarang nggak berani? Kan yang menandatangani peraturan pemerintahnya kan presiden, bukan Ida Fauzia. Kenapa ngirim suratnya ke Ida Fauzia? Ke presiden dong. Itu yang pertama. Karena ada surat dari Mendagri itu. Yang kalau nggak mengikuti perintah daripada Menaker, maka akan diberi sanksi. Ya silahkan aja. Kenapa dia nggak berani? Kenapa nggak berani? Kan tolol nggak berani. Buktinya Jokowi berani. Ahok berani. Kenapa nggak berani? Kan itu persoalannya. Jadi jangan dibolak-balik. Itu kewenangan gubernur di seluruh Indonesia loh menurut undang-undang ini. Tegas loh Said. Itu yang pertama ya. Semua gubernur itu dikumpulkan oleh Menko Polhukam.
Kejaksaan Agung dan Mendagri. Dan kalau saya itu kalau saya fakta. jadi gubernurnya saya berani. Nah, maka Mbak Irma sebaiknya kita doakan jadi gubernur DKI. Ya Itu kan? intinya Oleh kan. karena itu Kalau kita saya jadi nggak bisa gubernurnya saya berani. melihat Karena letter Pak luck. Jokowi dulu berani, Ahok berani. Kenapa Nggak ada berani? surat edaran Mendagrinya Mbak Irma. Iya apapun lah. Ya, Forget it kalau saya menurut saya. itulah Karena ini undang-undang ini juga sudah jelas kok. Kan undang-undang ini tidak dibatalkan. Toh? Yang strategis ditangguhkan. Iya. Ditangguhkan. Oleh karena itu pasal PP nomor 36. Butuh keberanian. Bahwa itu ditangguhkan. Mas Said dibutuhkan keberanian. Ya. Untuk membela, Ya. untuk melakukan pembenaran. Kebenaran itu perlu keberanian. Iya. Tapi kalau Saya dari sejak awal DAU-nya, gini. DAU-nya dihambat hanya karena keberanian, Gini, gimana itu cara menjawabnya itu ya? Sejak awal ya, mohon maaf saya di Komisi 9, saya sebenarnya nggak setuju di Undang-Undang Cipta Kerja ini masuk yang namanya klaster ketenaga kerjaan. Sama, Saya nggak setuju. setuju. Karena bikin kacau. Betul. Kalau mau mempermudah investasi, ya investasi saja. Substansi dari pemerintah ya atau misi visi pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan melalui kemudahan berinvestasi setuju. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan tercipta dari sana. Betul. Kita nggak boleh cuman mikirin, mohon maaf ya, nggak bisa memikirkan hanya buruh yang sudah bekerja saja. Banyak ya rakyat Indonesia yang belum bekerja dan lapangan pekerjaannya harus disediakan. Tapi kan gitu. Kalau klaster ini kemudian dimasukkan akan terjadi kontradiktif. Betul, setuju. Nah inilah yang memang harus dibenahi. Oke, tapi kan Menurut saya kemudian itu kan harus dibenahi. Tadi disampaikan kan kalau untuk kali ini kan ada surat yang disampaikan oleh Mendagri, semua gubernur juga kemudian Bukan hanya surat, tapi juga diundang. perintah, arahan. Kami berdiskusi dengan Pak Anies. Pak Anies mengatakan, saya diundang di kantor Menteri Polhukam, dipimpin oleh Menko Polhukam, ada Jaksa Agung, Mendagri. Saya ini ILO governing body. Itu intervensi terhadap security approach, bukan welfare approach. Dalam dunia ketenaga kerjaan, dalam standar ILO, dalam konvensi-konvensi ILO, itu nggak boleh melakukan security approach. Semenjak Mbak Mega jadi presiden pada waktu itu udah ditinggal. Kenapa ini dihidupkan lagi? Apa kepentingan Mendagri untuk memanggil para gubernur, bahkan quote and quote mengancam dalam bentuk DAK-nya, sanksinya, DAU-nya. DAU itu urusan Menteri Keuangan dan begitu pula yang terjadi sekarang ini. Saya tambahkan sedikit ya. Peraturan menteri, panggilan menteri itu nggak boleh menafikan undang-undang ini. Betul. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Ya dibutuhkan keberanian lah. Jadi kalau sekarang posisinya ada gubernur yang menyurati harus Menaker, berani. apakah itu langkah tepat? Menurut saya itu salah. Itu salah alamat. Harusnya ke presiden. Surat itu harusnya ke presiden, meskipun bukan ke formula Menaker. itu undang-undang cipta kerja pedomannya Ibu Irma. Ke presiden, kan presiden yang tanda tangan kok yang bikin SK-nya. Enggak, surat gubernur itu berisikan menyampaikan bahwa ada surat edaran Menaker tentang kenaikan rata-rata nasional dengan rumus formula kenaikan upah minimum batas bawah batas atas. Gubernur Anies menyurati Menaker. Ini sudah ada aturan seperti ini. Tetapi dengan menimbang rasa keadilan, maka Gubernur Anies berpendapat di DKI rumus itu tidak bisa diterapkan. Kenaikan rata-rata 1,09%, bahkan di Jakartanya 0,89%. Akal sehat di dunia internasional manapun akan ditertawai. Kita negara G20 naik upah di bawah inflasi, bukan naik, nombok. Kalau inflasi 1,09 itu kan kenaikan harga-harga. Kita naik upah 0,89 sama aja nombok sekitar 0,3%. Makanya Maka Anies saya meminta perlu agar keberanian. bahwa diberi kesempatan untuk memutuskan dengan diskresi dan kewenangan sebagaimana yang Mbak Irma tadi sampaikan. Kami setuju. Justru itu menjalankan keputusan MK, amar putusan 4 dan amar putusan 7 refer ke pertimbangan hukum 3.20.5. Enggak, mekanisme keberaniannya bagaimana Ibu Irma agar itu dikabulkan? Lah ini kan undang-undangnya jelas ya. Yang namanya perintah menteri, panggilan menteri, itu kan di bawah undang-undang ini loh. Undang-undang ini mengikat loh. Ya kan? Ya kenapa harus takut gitu loh. Oke, dasar jadi hukumnya jelas kok. Jadi ini langkah yang tepat ya Jokowi dilakukan pernah Gubernur DKI. melakukan, Pak Presiden tuh pernah melakukan naikin 43%. Ahok pernah menaikkan itu juga. Lah kenapa sekarang jadi persoalan?
Makanya dari awal saya selalu bilang, Said bilang bahwa klaster tenaga kerja ini nggak usah dicampur adukkan dengan klaster investasi, undang-undang Ciptaker ini nggak perlu. Kalau tujuannya hanya ingin mempermudah investasi, memasukkan investasi ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan yang luas, kan itu. Ini sebenarnya menarik. Nanti kita bahas lagi. Kita juga ingin dengar pendapat dari Bang Deddy, dari Bang Ferry juga. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Ibu Irma, tadi kami juga sudah sempat mewawancari beberapa kepala daerah yang mengatakan ya kita ikut saja pedoman Undang-Undang Cipta Kerja, ada formulasinya tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi di daerah juga Ibu Irma. Jadi mereka tidak bisa berkutik untuk mengubah nilai UMP tersebut Ibu Irma. Saya kira itu ngeles saja, yang pasti nggak berani, pengecut. Itu aja. Jadi yang ngeles siapa maksudnya? Ya gubernur-gubernur itu. Kompak loh semua gubernur, Bu. Ya berarti semuanya pengecut. Kita coba Lo bayangin aja, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya mau sampaikan begini. Presiden ngomel-ngomel soal serapan anggaran APBD aja. Ya, APBN ke daerah, ke provinsi-provinsi itu. Sampai sekarang tuh nggak digubris. Ini kan peningkatan pendapatan asli daerah aja mereka nggak menghabiskan anggaran APBN yang digelontorkan ke daerah aja nggak mampu. Bagaimana meningkatkan PAD, pendapatan asli daerahnya? Gimana mau mensejahterakan daerahnya? Di Gubernur Sontoloyo semua. Itu kan masalah lain lagi, Mbak. Coba langsung saja lah, Mas Ferry, dikomentari. Jadi sebenarnya publik ini juga di bawah ini tuh juga multitafsir juga. Kalau kita lihat keputusan MK inkonstitusional, artinya kan mungkin teman-temannya Bang Said juga nganggapnya, berarti ini nggak berlaku juga nih undang-undang nih, ditangguhkan juga nih UMP. Tapi Presiden bilang masih berlaku, Mas Ferry. Saya perlu bukan membenahi ya, tapi banyak kealpaan dari pernyataan Presiden, Pak Menteri Airlangga, dan pembenahan ini bukan pendapat saya, tapi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak seperti Bang Said bilang saya memahami putusan MK begini. Tidak, ini saya basisnya putusan MK itu sendiri. Apa maksud inkonstitusional bersyarat itu dijelaskan di putusan MK di tahun 2009 nomor 4 PUU 7 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa inkonstitusional bersyarat itu adalah menyatakan undang-undang atau norma itu adalah inkonstitusional sampai dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Boleh dicak. Artinya kalau dikaitkan dengan putusan 91 Undang-Undang Cipta Kerja ini, undang-undang ini inkonstitusional sampai dipenuhinya syarat perbaikan 2 tahun. Berikut materialnya. Inkonstitusional. Berikut materialnya. Kenapa MK tidak mempertimbangkan material? Sederhana. Karena yang dikabulkan bersyarat oleh MK itu adalah uji formil. Apa itu uji formil? Uji prosedur pembentukan. Konsekuensinya apa? Batal undang-undangnya. Tapi KKP. Presiden Jadi mengatakan tidak masih perlu. berlaku, Mas Ferry, bingung kita ini. Jadi tidak perlu lagi dibicarakan uji material, tidak diubah pasal-pasal. Wong satu undang-undangnya inkonstitusional. Kan masih berlaku Undang-Undang Cipta Kerja yang lama versinya. Penjelasannya harus lengkap. Poin 4 yang tadi disebut oleh Bang Said itu menjelaskan daya lakunya. Daya laku ini berkaitan dengan kondisi administratif. Misalnya begini, kalau MK batalkan, itu masuk berita negara dalam 30 hari bahwa undang-undang ini batal. Ternyata dalam 2 tahun dilakukan perbaikan, sah lagi, bingung lagi orang. Oleh karena itu harus di-refer ke poin 7. Secara tidak langsung di poin 7, Mahkamah itu membekukan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Setiap undang-undang itu kalau mau dilaksanakan selalu ada aturan pelaksananya. Aturan pelaksana dilarang dibentuk. Setiap orang mau mengeksekusi sesuatu, terutama penyelenggara negara, dia hanya 2 hal saja bentuknya. 1 kebijakan, 1 tindakan administrasi negara. Kedua-duanya dilarang, ditangguhkan. Secara tidak langsung oleh MK melalui poin 7 ini, undang-undang ini bisa dikatakan tidak berguna sampai diperbaiki. Karena itu dinyatakan inkonstitusional. Tidak mungkin dong sudah dinyatakan inkonstitusional, fokusnya ayo sambil kita memperbaiki kita laksanakan. Tidak mungkin tuh. Tapi bahaya juga loh nih Mas Ferry, jangan sampai karena Presiden kan bilangnya berlaku. Nah, Masa pemimpinnya Presiden salah kan? Makanya
menurut saya pemberi masukan ke presiden harus hati-hati. Coba dipahami dulu maksud inkonstitusional bersyarat. Dia ada dua tuh. Satu konstitusional bersyarat, 2008 itu putusan awalnya. Maksudnya dia harus dianggap konstitusional tetapi akan berubah jika syarat atau elemen yang disebut MK terjadi. Dia akan berubah inkonstitusional. Satu lagi inkonstitusional bersyarat. Dia dinyatakan inkonstitusional akan berubah jadi konstitusional jika syaratnya terpenuhi. Mas Ferry, ini jelas saja secara gamblang apakah pernyataan Presiden Joko Widodo ini sudah sesuai dengan putusan MK Saya tentang Undang-Undang nyatakan Cipta tadi, Kerja? saya perbaiki, berarti Presiden salah mengeluarkan pernyataan, karena sebelumnya Pak Menteri juga salah, Pak Erlangga Hartanto, mengatakan bahwa ini tidak berlaku, tidak ada materi undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Tidak perlu lagi uji materi kalau uji formilnya sudah membatalkan, menggugurkan seluruh undang-undang. Makanya 2 tahun itu Mas Andro ditugaskan atau diperintahkan MK adalah memperbaikinya, bukan melaksanakannya. Tidak ada satupun di amar putusan 9 poin itu yang memerintahkan bahwa yuk silakan nanti ini berlaku tapi Anda laksanakan. Tidak ada. Yang diperintahkan Anda perbaiki agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian pemerintah dan DPR sesat lagi nih memaknainya. Ada yang mengatakan kalau begitu kami akan memperbaiki Undang-Undang 12-nya. Clear ya, jelas ya. Di dalam amar itu yang diperintahkan diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang 12-nya. Saya mengistilahkan begini, jangan sampai orang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang diperbaiki rambu-rambunya agar disesuaikan dengan pelanggaran menjadi sah, nggak boleh begitu. Jadi harus Undang-Undang Cipta Kerjanya yang diperbaiki agar ikut dengan ketentuan Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak tuh dijelaskan MK, dari 5 tahapan pembentukan, 4 salah. Keempat-empatnya harus dibenahi. Dari kelima-lima tahapan harus melibatkan partisipasi publik. Mau buruh, mau guru, mau pengusaha dilibatkan. Nah kalau tidak dipenuhi tata cara sebagaimana diatur Undang-Undang 12, saya yakin ini akan jadi episode berikutnya. Undang-undang ini akan kemudian diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Waduh, Mbak Irma bagaimana Mbak? Sepakat atau tidak kalau dengan Mas Ferry? Nggak sepakat. Iya, saya nggak sepakat dengan pemikiran Ferry. Karena begini, disampaikan juga oleh MK bahwa undang-undang ini akan menjadi inkonstitusional jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki. Permanen. Ya, tidak diperbaiki. Itu kurang lengkap Uni. Ya, Dia jika sebentar. 2 tahun tidak diperbaiki akan inkonstitusional permanen. Sekarang masih temporer sampai diperbaiki. Jika tidak, artinya inkonstitusional? Enggak dong. Enggak, itu enggak dong. berdasarkan Kalau putusan tidak DPR. itu kan persepsi Anda. Bukan, jadi bukan, sudut pandang Anda dan saya enggak gini. Putusan MK sudut pandang nomor 4 saya dengan tahun Anda 2009. berbeda. Sudut pandang saya dengan Anda berbeda. Ini bukan sudut pandang Ferry Saya Amsari Uni. menghormati, Ini sudut enggak, pandang saya menghormati. Saya menghormati pandangan Ferry, tapi saya juga punya pandangan sendiri toh. Ya, silakan. Menurut pandangan saya, yang disampaikan Presiden betul. Benar, bahwa ini boleh tetap akan dilaksanakan. Karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka akan jadi kekacauan juga kan? Akan timbul kekacauan. Maka kemudian MK menyatakan, tolong diperbaiki sampai dengan 2 tahun ini diperbaiki dulu. Kekacauan yang dimaksud bagian mana Mbak? Lah kalau undang-undang ini kemudian dibatalkan, kan akan terjadi kekosongan undang-undang. Menggunakan apa? yang sebelumnya? Undang-undang sebelumnya? Enggak ada, undang-undang yang lama enggak ada. Uni karena dalam putusan MK undang-undang yang lama nomor sebentar, 27. undang-undang yang lama itu kan berbeda-beda. Ada undang-undang investasi, ada undang-undang 78 undang-undangnya klasternya berlaku. beda-beda. Betul. Jadi Enggak saya perlu menjadi jelaskan satu, ya. tidak menjadi kesatuan dalam sebuah undang-undang. Oke. Sebelum Uni itu harus dipahami menjelaskan dulu, Ferry. perspektifnya Nggak sendiri, bisa. di dalam Kalau putusan dia MK undang-undangnya Uni, sendiri-sendiri, dijelaskan bahwa klaster tenaga kerjanya sendiri, investasi sendiri, lapangan pekerjaan sendiri atau yang lain sendiri itu bisa. Kekosongan Yang hukum seperti ya? yang biasa Undang-undang sebelumnya. ini kan menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik, nggak ya, bisa. Kita dengarkan dulu. maka Mas itu sudah dibatalkan MK bersyarat.
Tidak berlaku nih. Inkonstitusional bersyarat. Bersyarat. Dan 2 tahun diberikan waktu oleh MK untuk melakukan perbaikan. Tapi tetap ya kalau mau melakukan uji materi lagi ke MK ya silakan saja. Nggak bisa. Nah, kalau udah kabulkan. Makanya kekacauan. Kita dengarkan dulu. Akan terjadi kekacauan hukum ketatanegaraan. Saya bukan ahli hukum. Karena tapi itulah, bayangkan kalau kemudian makanya kemudian tidak dilakukan itu. Saya jelaskan boleh. Kita berikan dulu suara untuk Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Di mana-mana kalau diperbaiki apapun produknya tidak bisa digunakan. Kalau mobil rusak diperbaiki dipaksa jalan tambah rusak itu. Begitu juga undang-undang dinyatakan inkonstitusional. Ini putusan MK ya Uni, putusan MK menyatakan dia dianggap inkonstitusional sampai terpenuhinya syarat. Mobil rusak, kalau yang rusak pintunya, mobilnya masih bisa jalan ya, bos. Itu namanya masuk angin nanti. Ya enggak dong. Makanya jangan tergantung rusaknya di mana dulu. Makanya kan gitu. Saya jelaskan putusan MK kalau logika tidak nangkap di Uni ya. Di putusan MK nomor 4 dilarang tuh digunakan karena dia inkonstitusional sampai dipenuhi syarat. Nah, kenapa diberlakukan? Itu soal teknis administratif. Maka dijelaskan di poin 7. Nah, kalau Uni kan berpikirnya seperti Pak Presiden. Berpikir investor bahwa ini sudah berjalan, nanti gimana dong? Nah, sudah dijelaskan juga di dalam putusan MK nomor 27. Bahwa penjelasannya kalau terjadi res vakum ketika putusan MK terjadi terhadap undang-undang, diberlakukan undang-undang yang sebelumnya berlaku. Dari 78 undang-undang yang direvisi oleh Cipta Kerja, diberlakukan lagi undang-undang yang lama itu. Poin-poin yang direvisi itu. Sementara sifatnya temporer, begitu ada perbaikan, disahkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak diberlakukan lagi itu. Bang Deddy Sitorus harus menanggapi sesaat lagi pemirsanya di Catatan Demokrasi. belum ngomong. Oke, kita minta tanggapan dulu kalau begitu. Tadi masih cukup seru, Mbak Irma. Jadi sebenarnya gimana? Jangan sampai kan ini multitafsir yang ada di masyarakat ini hingga sekarang belum menemukan jawabannya. Jadi masyarakat harus ikut yang mana, Mbak Irma? Iya kan putusan MK ini kan hanya membatalkan substansi, ya, tidak membatalkan substansi, melainkan hanya membatalkan aspek formal pembentukan undang-undangnya saja. Kan begitu. Maka kemudian undang-undang ini tidak serta-merta nggak boleh digunakan lagi. Itu dasar pikiran saya dan Presiden sama. Bang Deddy sepakat nggak nih sama dasar pemikiran Ibu Irma dan juga Presiden, Bung Deddy Sitorus? Ya, harusnya yang duduk di sini para ahli tata negara dan hakim MK ya. Karena kan ini kita jadi berdebat soal interpretasi. Tapi saya kira yang paling penting daripada itu sebenarnya mari kita bicara konteks adanya undang-undang ini dulu menurut saya. Pertama saya mau apresiasi bahwa MK itu meluruskan sesuatu yang dipandang kurang sempurna, tidak sejalan dengan konstitusi. Ya, tapi ini kan sebuah produk politik kalau menurut saya, ya. Dan lahir dari sebuah situasi, sebuah konteks di mana ada visi yang harus dijalankan. Pada saat undang-undang ini lahir, pikirannya adalah bagaimana kita menyiapkan Indonesia ini untuk mampu bersaing dengan negara-negara tetangga dalam rangka meraih investasi. Kenapa investasi dibutuhkan? Karena kita butuh membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Kita sedang mengalami yang namanya ledakan populasi milenial, bonus demografi. Kita mengalami kesulitan dalam menarik investasi karena kemudahan berusaha di sini dipandang jelek. Kita semakin kalah dengan Kamboja, dengan Vietnam dan seterusnya. Belum lagi bahwa kemudian pemerintah sudah mendedikasikan 5 tahun untuk memacu infrastruktur. Jadi ini soal opportunity yang harus dilakukan untuk melindungi masa depan. Ya, jadi persoalannya di situ. Tetapi memang dari putusan MK ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki. Makanya dikatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, soal apakah ini kemudian ini artinya tidak boleh dipakai, ini itu saya serahkanlah pada pakar-pakarnya nanti. Jangan jadi debat kusir di sini. Namanya debat interpretasi kan tidak mungkin selesai. Orang harus bersepakat untuk tidak sepakat. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa undang-undang ini adalah pengalaman baru di negara ini. Bahkan tidak banyak negara yang mengikutinya. Kalau kita mau lihat bagaimana rumitnya undang-undang ini,
Ini menyatukan 1.203 pasal dari 79 undang-undang dengan 7.197 daftar isian masalah. Kompleksitas masalah. Kalau soal melanggar tidak sejalan dengan konstitusi, banyak sekali undang-undang kita yang tidak sejalan dengan konstitusi. Sebentar dulu dong, dari tadi kan udah debat nih, saya nonton aja dari tadi nih. Banyak sekali. Semua persoalan yang disebutkan orang, apakah itu soal buruh, soal lingkungan, sumber daya alam, hak masyarakat, itu sudah ada di undang-undang yang sebelumnya. Yang ini? Ada itu. Ya. Tetapi polemik ini menjadi lebih keras karena apa? Soal yang menyangkut tenaga kerja. Makanya tadi sebenarnya PD Perjuangan di awal, sejak awal mengatakan harusnya klaster itu sudah masuk di sini. Ini kan seperti gas dengan rem disatuin. Gimana lu mau jalan gitu ya. Nah tetapi jalan keluarnya bagaimana? Apakah kemudian perbaikannya adalah mengeluarkan isu tenaga kerja dari undang-undang ini? Saya belum tahu. Karena belum kita diskusikan ya. Tetapi di luar daripada itu memang undang-undang ini harus menyeimbangkan. Keinginan kita untuk menarik sebanyak mungkin investasi dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa kita juga harus disertai dengan menjawab kebutuhan-kebutuhan perlindungan rakyat, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, perlindungan buruh. Itu kan konteks dari undang-undang ini. Harusnya dari sana kita bicara. Kalau soal apakah ini harus bisa tetap berjalan atau tidak, nanti akan duduk saya kira membicarakan soal itu. DPR kan belum klaster yang lain Bang. Ya. Itu juga menyangkut persoalan tanah itu untuk tadi yang saya katakan bos. Undang yang ribut persoalan tentang tenaga listrik. Tadi kan saya udah jelaskan, Anda nggak nyimak. Iya. Ya, semua permasalahan yang Anda ributkan itu di undang-undang yang lama sudah ada semua. Sudah ada. Kenapa? Gitu loh. Kenapa harus makanya dipaksa? saya tambahin, Anda makanya dengar juga gitu loh. Ya, makanya kenapa saya harus katakan penegasan, Bang, penegasan, harus diperbaiki Saya boleh merespon atau nggak? dibuat pasal-pasal penyeimbang. Iya. Gitu Tadi loh. boleh Itu direspon malah nggak? tadi tawaran saya Sayangnya, mungkin akhir waktu kita dikeluarkan dari sampaikan situ. itu di fraksi Supaya PDIP tidak merespon. Saya perlu Kita kan waktu ada di tim kecil. PDIP itu ada Lalu yang diributkan itu misalnya cacat formil misalnya soal katakan bahwa undang-undang ini tidak partisipatif, tidak terbuka pada publik. Saya mau katakan bahwa proses penjaringan aspirasi masyarakat sudah dilakukan. Ya, makanya lahir yang namanya 7.197 DIM. Tetapi memang harus kita akui. Enggak, Bang. Ini kan Mas Adi Pakar, juga kemarin, Bang. organisasi Di MK semua. menyatakan bahwa tidak ada partisipasi publik. Loh. Baca pertimbangan Ya. hukum MK. Loh, saya kan Dan saya menyatakan- menjadi saksi fakta. Saya kan bagaimana menyatakan pengalaman terlibat- kita, Pak. Saya informasi. Ya, Dengar dalam dulu dong. konteks Enggak, jangan debat Undang-Undang dulu, biar saya Cipta ngomong Kerja. dulu dong. Sebentar, dalam konteks Anda udah Undang-Undang ngomong Cipta dari Kerja. tadi. Kita kasih kesempatan Kita Bang kan Deddy saya untuk ngomong menghabiskan. dong. Kita kasih kesempatan untuk Bang Deddy Gitu. menghabiskan. Ya makanya kalau saya ngomong Anda bantah, kapan saya ngomong? Tidak membantah menjelaskan apa yang Lihat, Abang biar sampaikan. setelah saya selesai bicara. Kita berikan dulu waktu. Hargai Bang hak Deddy. saya. Menginformasikan Sebentar dong, ke sabar Bang dong. Teddy sebelum bicara yang Enggak, salah saya soal mau katakan itu, bahwa saya dalam mau proses menginformasikan nanti fakta dulu di dong, Kita udah habiskan dulu ya, bicara. Mas Ferry ditahan Ya sebentar. supaya Sabar. tidak salah ini. Enggak, saya informasi. pikir Setelah enggak ini, salah yang mau Mas saya Ferry. sampaikan. Nanti langsung disanggahnya, Mas, Yang kalau mau ada yang tidak sampaikan sesuai. adalah dalam proses DIM ya, pakar ya, itu sudah kita undang, akademisi sudah diundang. Oke, ya. Bahkan ada serikat buruh pun pernah diajak bicara, kelompok lain pernah. Tapi saya mau katakan memang bahwa dalam proses pembahasan pasal per pasalnya, disitulah mungkin ya ada ketidakpuasan atau kalpaan. Karena apa? Prosesnya memang cepat sekali dan undang-undang ini untuk pertama kalinya hanya dibahas di badan legislasi. Ya, jadi memang kalau kita mau bicara di sana, ya tidak akan selesai di sini. Saya bukan pakar tata negara, saya bicara proses politiknya. Ya, Jadi secara prosedur, loh secara prosedur apa yang dikatakan MK ya kita harus patuhi, Oke. gitu loh. Boleh saya tanggapi? silakan. Jadi menurut fakta di dalam persidangan MK dan kemudian dicantumkan dalam putusan bahwa prosedurnya bermasalah, terutama upaya menampung aspirasi publik. Betul. Di dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang, ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengundangan, 4 awal 1, 2, 3, 4 ini menurut MK bermasalah. Jadi itu makanya saya pikir pandangan Bang Teddy agak kontradiktif dengan pernyataannya sendiri. Satu, dianggap bahwa ini kompleksitas, kok dibahas, Iya. kok dibuat. Padahal Undang-Undang 12 mengatakan tidak boleh omnibus law itu multi cluster, terlalu banyak tema. Ini membuat 78 tema cepat-cepat. Membuat undang-undang target legislasi nasional saja 10 tiap tahunnya tidak tercapai. Satu persatu, ini menggabungkan 78. Jadi itu sebabnya menurut saya
mematuhi putusan MK, perlu dalam membaca putusan MK. Kalau mau memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini, satu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, prinsipnya berbagai hak konstitusional. Kedua harus sesuai dengan Undang-Undang 12, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya di titik akhir, tapi kemudian dimulai dari awal. Nah ini kerepotannya, bagaimana memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari titik awal selama 2 tahun. Kalau mau serius, betul-betul tadi cita-citanya kata Bang Teddy, ini untuk kemaslahatan dan segala macam, ya kerjakan dengan baik-baik. Saya tambahin sedikit, singkat aja ya. Dari awal kita ingatkan sebagai contoh tentang upah minimum yang sekarang banyak aksi melebar. Jangan dirubah, karena itu jalan tengah yang diberikan oleh zaman Ibu Megawati dan Pak Jakob Menaker, bahwa upah minimum itu melihat kebutuhan hidup layak, dan bahkan di Presiden Jokowi menyempurnakan PP nomor 78 tahun 2015. Kalau dirubah ada istilah batas bawah, batas atas, dan tidak melibatkan gubernur dalam proses di mana Dewan Pengupahan itu terlibat, seperti sekarang ini gubernur tersandra, gubernur nggak punya pilihan apa-apa. Akibat apa? Omnibus Law, bayangkan naik 37.000 bagi 30 cuma 1.250 rupiah. Itu kan sangat menyakitkan buat buruh. Harga di bawah harga toilet, dan bahkan Menteri Bappenas bilang kalau naik ke 5% akan terjadi daya beli itu meningkat 180 triliun. Kok menghambat sendiri undang-undang yang tujuannya mengundang investasi tapi meredam daripada konsumsi. Itulah ketika partisipasi publik diabaikan. MK membenarkan juga itu. menyebut itu. Nah, kira-kira demikian. Bang Deddy, partisipasi publik diabaikan. Bang Deddy, tanggapannya? Ya, saya kira saya ingin katakan bahwa memang undang-undang itu dibuat dalam waktu yang menurut saya cukup akseleratif ya. Karena apa? Diperlukan waktu yang cepat untuk menangkap peluang yang ada. Karena memang kenapa? Karena ini kan sebuah cita-cita, sebuah mimpi dan sebuah pemerintahan ya. Ya, itu kenapa dilakukan. Tetapi sekarang sudah diluruskan oleh MK, mari kita turutin itu aja kalau menurut saya, tidak ada masalah di situ. Tapi bukan berarti kalau menurut saya undang-undang harus membuat undang-undang baru. Tetapi tadi formalitas pembuatannya itu harus dipatuhi. Masalahnya itu sebenarnya saja. begini Bang Deddy, jangan sampai ini multitafsir di masyarakat, kemudian masyarakat juga tidak memahami apa yang dipahami oleh Presiden. Salah satunya ini suara masyarakat dari Mas Jajang nih, dia menyampaikan jika Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya menguntungkan pengusaha, korporasi, dan merugikan buruh, kenapa pemerintah dalam hal ini, Presiden misalnya, ngotot memberlakukan UU ini, sebenarnya pemerintah ada di pihak mana? Jawabannya Bang Deddy. Kalau menurut saya, tadi saya sudah jelaskan di awal, tidak mungkin undang-undang ini dibuat hanya untuk kepentingan pengusaha. Pengusaha ada, itu kan untuk apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, jadi jangan dikotomi seperti itu. Mencari jalan tengah itu memang tidak mudah. Oleh karena itu tadi dari awal saya katakan sebenarnya klaster ketenaga kerjaan tidak pantas masuk di sini. Ini ibarat rem dan gas gitu loh. Nah, kalaupun tidak itu ya berikanlah pasal penyeimbang ya yang tidak bertentangan dengan kepentingan buruh atau yang diatur. Ini yang sebenarnya menurut saya yang harus jadi pertimbangan kita. Kalau soal komitmen pemerintah, buat apa dibikin undang-undang ini kalau bukan untuk rakyat? Ya, kan itu, tapi memang ada kekurangan tadi kan di soal formil proseduralnya, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi pernyataan Presiden dianggap tidak sesuai. Bukan saya, ya itu yang nilai terserah lah. Mau nilai pakar tata negara, kelompok kepentingan silakan. Saya mau ngasih hasil penelitian ya, terutama di Kanada dan Amerika dan beberapa negara Asia soal Omnibus Law multi-cluster. Menurut beberapa penelitian saya sampaikan di keterangan ahli saya di Mahkamah Konstitusi, kalau sudah ada Omnibus Law multi-cluster, pasti banyak kepentingan di dalam hal itu. Sebab kenapa? Saya yakin, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, pasti ini Irma, Bang Sitorus, Pak Presiden, anggota DPR, belum ada yang tuntas membaca undang-undang ini. 1000 pasal. Siapa yang tuntas? Oleh karena itu pasti ada kepentingan yang menyusup di dalam. Mas Ferry sudah tuntas? Nggak ada yang tuntas. Orang cepat dibuat dan selesai, tidak yang tuntas. Nah, oleh karena itu, menurut Undang-Undang 12, model begini dilarang. Jadi tidak hanya soal buruh dan soal investasi yang kemudian dipisahkan. Semua hal yang tidak sejiwa dalam undang-undang itu tidak bisa digabung. Panjang ini urusannya Mas. Ya, kalau yang sejiwa, ya misalnya Undang-Undang Pemilu, 3 digabung.
pileg, pilpres, penyelenggara itu pemilu. omnibus. Itu boleh. Ya. Dari zaman 1800 sudah ada nih omnibus law. Ya. Yang dilarang itu multi cluster. Ya. Makanya orang Belanda menggabungkan KUHP itu karena klasternya sama. Kita setelah lepas dari berbagai kemelut ya, dalam berbagai isu, ternyata menggabungkan itu. Wajar saja kacau. Orang yang membuat, yang membaca, tidak ada yang baca betul-betul karena membingungkan. Maka saya menyarankan apa yang disampaikan Bang Deddy dan Bang Ferry, keluarkan klaster ketenaga kerjaan. Keluarkan klaster yang terkait dengan masyarakat adat, tanah untuk petani, ketenaga listrikan, dan hal-hal untuk perlindungan untuk yang sifatnya orang-orang kecil. Keluarkan, bicara saja investasi. Yang klasternya klaster investasi. Bapak-bapak kita berbicara konkret saja. Semua. Kalau Tapi tidak semudah itu kan. Dan itu bukan wilayah yang dipersoalkan dalam undang-undang ini kan. Kalau kita mau Omnibus jujur, Law terlalu banyak klaster, Bang. Saya sepakat, Klaster itu saya sepakat. dipaksa, apalagi tadi Mbak Irma betul sangat. Ya. Investasi dengan tenaga kerja di Bang seluruh Said, dunia. yang menimbulkan nggak persoalan ada. baru adalah klaster ketenaga kerjaan. Kalau yang lain-lain sudah inherent di Tapi kalau dalamnya. masalah tanah Gitu loh. dan masyarakat adat masih ada koreksi juga, Bang. Ya, di beberapa oke lah. pasal. Tetapi yang- tetap ada. Makanya Tetap tadi ada. saya katakan kalau yang lain lebih mudah karena menyeimbangkan. Yes. Ya. Tetapi kalau klaster tenaga kerjaan, opini saya pribadi Keluarin. lebih baik tidak ada di Keluarin, sana. iya. Gitu, karena itu sangat sulit dilakukan sebenarnya. Dan saya kira jangan sampai karena ini kan kenapa mungkin salah satu ya, ini tafsir saya, kenapa inkonstitusional bersyarat. Karena seringkali kan satu undang-undang atau regulasi yang dipermasalahkan itu tidak segera dibuat yang barunya gitu loh. Sehingga diberikanlah ini jangka waktu pada putusan kali ini supaya dalam 2 tahun diperbaiki. Mas Tapi Ferry kan ingin terima menjawab ya. ya, Maria ya. Boleh, Bang. Mas Ferry Kita ditahan dulu Mas sebagai Ferry. orang Kita yang harus akan closing dulu bicara Mas di Ferry. publik. Kita masih punya banyak segmen hanya di catatan demokrasi. Kita ingin minta tanggapan dari Ibu Irma. Kalau tadi beberapa pandangan mengatakan kalau bisa klaster ketenagakerjaan dikeluarkan saja. Jangan sampai sekarang malah disepakati tetap berlaku yang lama. Cipta kerja Ibu Irma. Iya, Nasdem sih sejak awal memang klaster ketenaga kerjaan ini kita nggak kepingin itu masuk di Omnibus Law karena kacau. Karena pasti akan membuat kegaduhan-kegaduhan baru nantinya. Seperti yang saya bilang tadi di Undang-Undang Nomor 12 tadi kan itu sudah menjadi presiden buruk ketika kemudian gubernur misalnya tersandera karena ada tekanan-tekanan misalnya dari menteri dan lain sebagainya. Kan ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Itu yang saya bilang waktu saya masih di Komisi 9 bahwa Omnibus Law ini harus mengeluarkan klaster tenaga kerjaan. Kalau yang lain sih oke menurut saya nggak ada masalah karena memang harus diatur. Pada saat itu seperti yang Deddy bilang tadi bahwa Indonesia ini butuh investor, butuh investasi masuk. Ya, kita jangan cuma mikirin bahwa mohon maaf ya, saya ini buruh, saya ketua umum serikat buruh, tapi saya nggak mau cuma mikirin buruh-buruh yang sudah bekerja. Rakyat Indonesia yang berjuta-juta yang masih belum bekerja itu dipikirkan oleh pemerintah untuk bisa bekerja, maka kemudian investasi harus masuk, kemudahan berinvestasi juga harus dijaga. Itu sebenarnya visi dan misi Omnibus Law ini kenapa kemudian Presiden mempercepat undang-undang ini. Nah kalau ada sekarang ya, kalau ternyata setelah di review kembali oleh MK ada hal-hal yang harus diperbaiki, ayo kita perbaiki. Soal substansi ya, atau sudut pandang yang disampaikan Ferry tadi ya monggo-monggo aja. Ferry kan sebagai ahli hukum tata negara ya silahkan saja punya sudut pandang seperti yang disampaikan beliau, tapi saya juga punya sudut pandang sendiri. Yang saya ingin adalah kita sama-sama menjagalah apa yang sudah dibangun pemerintah untuk rakyat Indonesia ini, mari kita sama-sama jaga. Kalau ada yang harus kita perbaiki, ya kita perbaiki. DPR nanti akan memperbaiki. Mbak Irma. Enggak, sebentar. DPR akan memperbaiki. Ya, saya berharap nanti, insya Allah saya bulan depan bisa masuk ke DPR lagi. Bulan ini ya. Mantap Bulan loh. ini saya bisa masuk lagi ke DPR. Ya. Komisaris dilepas atau enggak nih? Oh ya pasti dong. Oh. Enggak dong, enggak boleh, harus lepas. Saya akan masuk lagi ke DPR, insya Allah
Dan saya akan berjuang bersama-sama dengan teman-teman DPR. Saya ingin menambahkan. Kita akan luruskan semuanya. Yang saya ingin tambahkan kurang-kurang kita akan tambah. Harus dipahami. Yang berlebih kita luruskan. Nah, harus dipahami ini juga. Selalu mengatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya melindungi orang yang bekerja. Salah. Di seluruh dunia, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibuat untuk sifatnya social protection floor, perlindungan dasar. Dengan demikian orang yang ingin masuk dalam pasar kerja, dia harus dilindungi. Misal orang masuk mau bekerja, capek-capek di sekolahin D3, S1, masuknya outsourcing. Dengan menggunakan Omnibus Law seumur hidup. Nah, oleh karena itu undang-undang ini pada dibuat saat juga saya dan untuk teman-teman, memastikan pada saat bahwa saya, mereka yang memasuki pasar kerja dilindungi oleh negara. Pada Jadi artinya saat sebelum saya bekerja dan teman-teman, dan saat bekerja itu harus dilindungi. Saya dan Demikian. teman-teman bersama-sama bekerja di koalisi anti utang, kemudian saya juga ada di Infit bersama teman-teman sama Mbak Bini Buhori. Kita sudah bikin kok yang namanya social protection to labor itu kita sudah bikin. Jadi nggak usah ngomong lagi sama saya soal itu, karena itu bagian dari jiwa saya gitu. Mantap Jadi sekali. Uni perlu juga soal substansi itu belum dipertimbangkan MK. Karena itu makanya saya tadi cara bilang prosedurnya Ferdi, salah. Jadi Uni jangan terbalik. Jadi karena paketnya dibatalkan, maka seluruh materinya juga saya batal. nggak pernah terbalik. Pandangan positif saya begitu. Harus Ya. Anda hargai. Saya saya menghargai pandangan menghargai Anda. sudut pandangan Anda sebagai ahli hukum tata negara. Ya, Silakan Un. monggo kerso. Jadi Tapi Anda juga harus menghargai saya apa yang saya menghargai sampaikan. pandangan Uni. Ya. Saya mau menjelaskan pandangan hukum tata negaranya begini. Ya silakan saja. Ini tidak teorinya Ferry Amsari. Seluruh pakar hukum tata negara. Enggak, berbeda. Enggak, saya mau jelaskan. Begitu sudah diuji formil, maka undang-undangnya hancur. Banyak ahli Nggak hukum ada tata saya negara yang tantang berbeda hukum tata- pandangan dengan Anda Ya. gitu. Jadi di enggak media semuanya TV sama. One yang ditonton banyak orang ini, saya tantang kalau ada satu pakar hukum tata Ya, negara. nggak usah ngomong ke saya, ngomong aja sama mereka. Ya. Yang mengatakan kalau uji formil sudah dibatalkan, materi muatannya masih berlaku. Ya, silakan saya aja. tantang dan persilakan. Tapi kan Pasti Presiden tidak juga ada. dapat masukan, Itu Mas Ferry. pelajaran dasar Presiden juga dapat anak masukan S1 dari para itu hukum nih. tata Ya, negara, Mas silakan Ferry. aja Ya, karena setuju. sudut pandang Saya kita setuju berbeda. dengan Bang ya. Ferry. Ya. Kalau uji formil sudah dinyatakan keputusannya, maka material gugur, Loh, batal, Presiden kita tidak bisa bahkan jalan. menyatakan loh masih berlaku. Kan Presiden tidak belajar hukum ya. Ya. Kan tapi Saya kasih punya tahu, juga tentunya dari anak pakar-pakar hukum tata S1, negara. S2, S3, istana. semuanya yang belajar hukum pasti ketika uji formil dinyatakan inkonstitusional, maka satu undang-undangnya itu batal dengan isi-isinya. Bang Said, apakah ini termasuk dengan sistem outsourcing, pengupahan, pesangon, semuanya dianggap UMP, batal? UMK. Yes, ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan upah, pasal tentang upah, outsourcing, jam kerja, PHK dipermudah, batal demi hukum. Anwar Usman, Ketua MK, dan satu lagi adalah Pak Arif. Dengan demikian menjelaskan memang Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, keluarkan. Proses 2 tahun gak usah tunggu. Seminggu keluarin Perpu yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan dikeluarkan. Selesai, upah naik seperti Undang-Undang 13 2003, PP nomor 278 2015, aksi-aksi berhenti. Perusahaan Demikian. bagaimana Bang yang sekarang masih menjalankan Bagi yang undang-undang itu? tidak mampu, kita bikin satu klausul. Kita udah usul ke gubernur yang mengalami pandemi COVID-19. Banyak. Dia mengalami pukulan ekonomi krisis. Tidak perlu naik upah minimum. UMKM tidak perlu naik upah minimum. Tapi jangan ada penumpang gelap. Nah, yang jangan mampu. sampai nanti dimanfaatkan. Masa perusahaan Toyota naik upahnya per hari Rp1.250. Malu, super malu. Kita negara besok jadi ketua G20. Negara terkaya nomor 7. Masa upahnya setengah harga toilet. Kalau ngomong-ngomong upah, UMR, ini ada pertanyaan dari netizen kita, dari pemirsa untuk Mbak Irma. Bu Irma, apakah zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok sebagai gubernur, UU Cipta Kerja ini sudah ada? Sehingga berani di Pak Jokowi dan Pak Ahok, beranikah mengeluarkan keputusan UMR atau UMK jika kondisinya sama? Misalnya Mbak Irma, silakan. Tadi sempat disinggung soal di awal. Ya pasti berani lah, orang kemarin aja berani apalagi sekarang. Meskipun udah ada dibukti- undang-undang yang mengikat. Pak Jokowi udah membuktikan bahwa beliau berani. Ya menaikkan 43%. Kemudian Ahok juga berani. Kan belum ada undang-undangnya Mbak. Whatever, kalau menurut saya yang berani ya berani. Kalau nggak berani ya nggak berani. Yang pengecut ya pengecut, itu aja urusannya. Jadi 34 gubernur pengecut semua dong. Ya.
Nah, tolong para gubernur jangan jadi orang pengecut melalui kesempatan ini. Bang Terima Deddy kasih. Sitorus, tanggapan tadi secara konkret Bang Said Iqbal sudah menyatakan harusnya sekarang perusahaan patuh pada undang-undang yang lama, sistem outsourcing dihapuskan, kemudian pesangon, pengupahan, dan juga Nggak selaras ini dengan pernyataan Presiden soalnya. Itu kan pendapat dua hakim konstitusi, kan masih ada 7 yang lain kan. Jadi yang mana mau kita atur? Kita tunggu pemerintah. Kalau pemerintah tadi mereka mengatakan itu masih berlaku. Nah saya kira kita lihat waktu ke depan lah. Kita akan berkonsultasi dengan pemerintah soal bagaimana menyikapi ini. Ya soal apa langkah-langkah yang harus diambil. Karena kita juga belum tahu pasti, kan baru saja terjadi Pak Presiden menyatakan sikapnya dan setelah ini mungkin akan ada komunikasi parlemen dengan pemerintah. upaya perbaikannya bagaimana Bang dari Saya belum DPR? tahu, saya belum ngomong sama DPR. Oke, karena 2 tahun tenggat waktu yang cukup panjang ya Maria ya? Cukup panjang juga, tapi mungkinkah kemudian legislatif yang bicara. Balik, kembali ke balik. nanti badan legislasi lah yang kemudian akan Baik. mengurus hal ini, Bang Ferry? Ya, sifat putusan MK itu kan final and binding, sekaligus erga omnes, berlaku untuk semuanya, termasuk kepada presiden, kepada balik, dan segala macamnya juga harus berlaku. Nah, oleh karena itu, saya sepakat kalau memang partai-partai sudah ingin memperbaikinya, perbagi sesuai dengan Undang-Undang 12, jangan kemudian menafsirkan berbeda-beda, mudah-mudahan betul-betul taat dengan MK. Saya juga sering tidak setuju dengan putusan MK, tetapi ya harus taat. Boleh beda pandangan, Ni Irma punya cara berpandangnya sendiri, Bang Sitorus juga boleh, tetapi yang mengikat secara hukum adalah tafsir di dalam putusan MK itu sendiri, tidak yang lain-lain begitu 2 ya. tahun ini cukup waktunya? Kalau bicara cukup tidak cukup tergantung kegigihan DPR. Kalau kemarin bisa dalam ukuran beberapa bulan, kenapa tidak dicoba saja sekarang? Kalau pakai logika sederhana tidak mungkin. Ya. Karena kalau diperhatikan target-target yang dilakukan oleh DPR tiap tahunnya, itu jarang sih yang berhasil maksimal menyelesaikan 10 undang-undang. Baru awal pandemik yang Maksud 10. Mas Ferry akan batal secara permanen? Bayangkan 10 saja tidak sanggup, apalagi memperbaiki 78 undang-undang sekaligus. Karena kan di situ jelas kan, jika kemudian tidak bisa diperbaiki selama kurun waktu 2 tahun itu inkonstitusional Maka permanen. inkonstitusional permanen. Ya, saran saya sih cabut klaster ketenagakerjaan. Meredakan ketegangan politik sesaat sambil memperbaiki 2 tahun ke depan. Baik, Demikian. Ibu Mbak Irma. Irma. Saya sepakat dengan Pak Presiden, tetap jalan sambil ada perbaikan. Baik, Bang Deddy. Ya, saya kira tadi kan bukan kembali ke 79 undang-undang ya. Karena itu sudah mengambil intisarinya ke dalam undang-undang Omnibus Law. Dan saya kira 2 tahun waktu yang panjang untuk untuk DPR dan pemerintah mengikuti apa yang diinginkan secara definitif oleh MK ya soal cacat formal dan prosedural. Ya, 2 tahun itu kan tidak mudah. Begitu 2003 udah sibuk politik itu. Nah, itu kan asumsi kita. Mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan ya. tidak. Baik. Tapi kan sekarang yang Yang paling penting kemudian dalam waktu berlaku cepat ini, Presiden harus mengambil alih komando dari tangan Menteri Mendagri, Menko Polhukam tentang upah minimum. Gubernur harus punya keberanian merevisi SK Gubernur tentang kenaikan upah minimum. Karena eskalasi gerakannya akan makin meningkat dan mengganggu situasi Sebentar politik. Bang Said, kalau tidak diakomodir akan apa ini dari KSPI? Mogok nasional. Mogok Kami akan nasional. mogok nasional. 6 sampai 8 November kita akan melakukan mogok Mas nasional. Andro, kan di pembatalan ini yang bersyarat ini kan tidak soal upah buruh saja. Ada soal lingkungan hidup ya, ada petani ya, ada kemudian misalnya soal pajak daerah Ini kan isu yang diambil terkininya kewenangannya soalnya. ke pusat Ferry ini semua. yang nggak begitu ya. gatal digaruk-garuk juga. Ya yang gatal aja lah digaruk. Yang nggak gatal nggak usah krusial, Mas digaruk-garuk. Ferry. Yang krusial upah Jadi minimum. jangan Saya mendengarkan jangan keluhan provokasi juga lah. Kepala daerah di seluruh Indonesia tapi nggak berani ngomong. Mas, Ya itu salah ini satunya tadi saya adalah udah bilang pajak-pajak itu. daerah itu Masalah ditarik itu sudah ke pusat inherent di melalui dalam Undang-Undang semua Cipta undang-undang Kerja. itu. Nah sekarang visi terbesarnya kita mau keberpihakan ada di mana. Kan tadi ada kepentingan yang besar dan segala macam, itu untuk Indonesia kok. Makanya kan dari awal sudah jelas mana yang kita mau supaya penolakan atau katakanlah keberatan terhadap undang-undang ini terutama kan ada di
klaster ketenaga kerjaan. Ya. Yang Mulai lain-lain dengan itu mencabut- kita butuhkan adalah penyeimbang. Mulai mencabut PP nomor Ketika 36 kita 2021. bicara soal mempermudah investasi, tentu aspek perlindungan masyarakat, apalagi masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan, ya, soal lingkungan, sumber daya alam juga harus ada di sana. Tetapi itu nanti lagi lah kita bicarakan, proses bukan 2 tahun. sekarang. 2 tahun. Iya. Dan kalau Makanya soal buruh, saya kira gini PP aja deh. 36 cabut, Menurut nah, saya titik. gubernur-gubernur ini ya sudahlah. Ya, Kalau cabut memang PP 36. ini kan hanya berlaku naik itu. Itu gampang Hanya bener untuk yang itu. mampu, terutama yang Jakarta, jangan hasil lempar bola Iya. gitu Oh, loh. Jakarta akan naik besok Pak, insya Oke. Allah. Enggak, Insya kalau Allah. dicabut Berapa banyak? komprominya mau berapa Puas persen nggak? naiknya dari Konfederasi 4 sampai Serikat 5%. Pekerja? Oh ya Pas udah. Karena pakai 5%. PP nomor 78 2015. Udah selesai itu. Kemudian kita bahas itu yang baru, lain-lain. Itu bermantap. PP 36 cabut. Malam ini saksi fakta menjelaskan besok PP 36 dicabut. Saya Jika perlu tidak. Jika tidak, aksi jernihkan mogok sedikit nasional. Jangan sampai kita memperbaiki undang-undang berdasarkan putusan MK atau Undang-Undang 12 hanya karena teman-teman buruh demo. Nanti teman-teman buruh berhasil, yang lain demo. Mestinya memperbaiki betul-betul berdasarkan putusan MK sebagaimana diarahkan berdasarkan Undang-Undang 12. Oke, Setuju Pak dengan Ferry, Bang Ferry. ada yang nanya juga dan gatal juga ini pemirsa. Kita mau nanya juga ke Mas Ferry. Pertanyaan ke Pak Ferry, kalau tidak boleh keluarkan kebijakan pasca putusan MK, berarti gubernur tidak boleh juga dong keluarkan penetapan UMK tahun ini. Ditangguhkan maksudnya. Yang berbasis kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau UMK, Kan UMR? tidak ada vakum ya yang berlaku Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Iya tetap bisa gubernur mengeluarkan. Jadi itu tidak jadi soal ya. Strategis tadi itu Ya, ya. ini bukan soal perdebatan antara pihak Jokowi dan pihak Anies. Ini Makanya saya semata-mata bilang soal tadi, konstitusi. Kita bicara Ya. dulu dengan aspek yang diatur oleh keputusan MK itu. Ya. Ya, cacat formal prosedural. Ya. Nah, di situ aja kita fokusnya gitu, Ya. tidak merembet kepada yang lain-lain. Ya. Tapi kan harapan kita tadi ini kan harapan supaya tidak menimbulkan perdebatan yang luas dan berkepanjangan. bagaimana gitu Ada kan. baiknya. Itu kan baru usul. Nanti kita tunggu sikap DPR dan pemerintah. Ada baiknya Gitu loh. secepatnya mencabut PP nomor Ya, 3 itu. sudah didengar 2021. berkali-kali dari tadi, Pak. Iya, dan keluarkan klaster ketenaga kerjaan agar para gubernur tidak tertekan. Ini bukan monarki, ini bukan negeri yang dipimpin oleh kekuasaan pusat. Ya kan, ini kita menginginkan demokrasi menjadi lebih sehat. Gubernur, bupati, wali kota punya kewenangan sesuai perintah Undang-Undang 13 2003 untuk menetapkan upah minimum. Oke, Ibu Irma, Cabut singkat saja. PP nomor 36. Ya, kita sepakati, kita hormati keputusan MK dan kita tindak lanjuti sesuai apa yang diarahkan oleh MK. Itu saja. Oke, Baik. kita tunggu lah nanti bagaimana keputusannya. Yang penting adalah keberpihakannya kepada masyarakat. Kita kembali saat lagi. Pemirsa, saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Zaitun Rasmin. Kami persilakan kepada para narasumber yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai. Silakan. Siapa ingin? Monggo. Silakan, monggo, Bang Said. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ustadz, kami mewakili kelompok termarginalkan, tidak kelompok buruh, tani, nelayan, dan orang-orang kecil lainnya ingin bertanya. Bagaimana sudut pandang Islam melihat peran negara untuk melindungi orang-orang kecil dalam konteks keputusan-keputusan atau kebijakan kenegaraan. Misal membayar upahnya yang layak sebelum kering-keringatnya. Atau bagaimana status hubungan kerjanya tidak punya kejelasan seperti outsourcing. Bagaimana sudut pandang Islam melihat peran negara terhadap hal-hal seperti ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Jelas sekali kalau konsep Islam, salah satu dari tugas pemimpin itu adalah memberikan keberpihakan kepada orang-orang yang ditakdirkan dalam keadaan lemah atau du'afa. Itu jelas sekali dalam Quran, hadis, dan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian para pemimpin sesudahnya, baik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan seterusnya. Bahkan dalam zaman yang jauh pun seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, Harun Ar-Rasyid, dan para pemimpin-pemimpin menunjukkan bahwa memang salah satu fungsi yang sangat penting dari pemimpin adalah melindungi kaum du'afa. Ya. Karena itu harus menunjukkan keberpihakan yang kuat. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga
tidak menginginkan para pengusaha, para investor itu diabaikan. Mereka juga sangat dilindungi. Makanya ketika Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis diminta untuk menetapkan harga ya at-tas'ir, itu kemudian tidak serta-merta Nabi SAW menetapkan harga. Ya, begitu pula para pemimpin-pemimpin berikutnya. Artinya para pengusaha ini tentu harus diberikan keleluasaan di dalam mengatur usaha mereka, ya, perniagaan mereka. Kecuali kalau terjadi kedoliman yang sangat nyata, ya. Jadi ketimpangan yang luar biasa di dalam bisnis itu, maka memang harus ada intervensi dari pemerintah dalam tanda petik, ya, dari pemimpin agar bisa menjaga kestabilan dan kemaslahatan bersama. Namun kita perlu ketahui, ini ada pertanyaan lagi atau saya lanjut? Lanjut. Oh, lanjut saja. Kita perlu ketahui bahwa memang jadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan sangat berat. Ya. Jelas sekali dalam konsep Islam, ya, seorang jadi pemimpin itu luar biasa. Memang keutamaannya, memang pahalanya begitu besar. Ya. Ada kemuliaan di dunia ini dan kemuliaan di akhirat. Salah satu yang dilindungi di hari kiamat nanti adalah para pemimpin kalau mereka melaksanakan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Itu dilindungi dari 7 golongan saja. Ketika orang semua kepanasan, salah satunya adalah para pemimpin. Kalau mereka menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, salah satunya adalah mereka berlaku adil. Karena itu para pemimpin, ya, dalam konsep Islam harus bersungguh-sungguh. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam kepemimpinannya itu sudah jadi dosa. Ya. Jadi tidak bersungguh-sungguh saya jadi dosa. Bagaimana kalau terang-terangan kemudian melanggar atau kemudian tidak memperhatikan rakyatnya. Makanya selain bersungguh-sungguh, para pemimpin harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena tidak ada yang mudah, ya, atau kemudahan itu pada hakikatnya datang dari Yang Maha Kuasa. Allahumma la itu doa Nabi SAW. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal hazna sahla. Dan yang kedua, bahwa ya pemimpin harus bisa banyak mendengar, ya, dari rakyatnya agar kepemimpinannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa mendengar dan tentu bukan sekedar mendengar. Sebab kalau cuma didengar tanpa suatu perhatian dan tanpa upaya memberikan solusi, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Makanya Muawiyah radhiyallahu anhu ditanya, ini setelah gonjang-ganjing di zaman Utsman, kemudian di zaman Ali radhiyallahu anhu ajmain. Di zaman Muawiyah sudah mulai ada ketenangan, ketentraman. Orang-orang bertanya, apa resepnya? Kata Muawiyah, saya resepnya cuma seutas benang. Orang kaget, seutas benang? Iya, benang itu saya pegang satu sisinya dan rakyatku memegang sisi yang lainnya. Kalau mereka menariknya, saya olorkan, ya. Saya olorkan. Kalau mereka ada tuntutan dan mereka mempunyai dasar yang kuat, saya penuhi, ya. Tapi kalau untuk hal-hal kemaslahatan umum, perlu penegakan hukum dan lain sebagainya, saya tarik benang itu, ya. Dan seni agar benang itu tidak putus, inilah yang juga harus dikuasai oleh para pemimpin. Selain menguasai hukum, menguasai perundang-undangan, teori politik, seni dalam kepemimpinan agar benang yang tadi bisa ditarik ulur itu jangan sampai putus, sebab ini memang masalah. Nah, tentu saja satu lagi agar pemimpin kita berhasil, kita semua harus membantunya, ya. Dan dalam Islam jelas sekali nasihat, ad-dinun nasihat. Salah satunya nasihat itu adalah kepada para pemimpin. Dan nasihat yang dimaksud adalah sabar, memberi kepercayaan, mendengar dan taat selama tidak melanggar. Ya. Yang kedua adalah selalu menyampaikan masukan. Seperti acara catatan demokrasi ini bahagian daripada membantu pemimpin. Ya, dan termasuk para pembicaranya. Dan yang ketiga membantu dengan apa yang kita bisa, tenaga, waktu, termasuk harta. Jadi para investor, para pengusaha tentu sangat perlu membantu pemerintah dan tentu masyarakat dengan bantuan harta mereka di saat-saat krisis. Dan terakhir sekali, pada akhirnya mari kita semua berusaha untuk menyelesaikan masalah
mencari jalan keluar terhadap berbagai krisis yang dialami bangsa kita atau persoalan bangsa kita dengan semangat kebersamaan, rasa cinta, selalu saling percaya. Di samping kita tentu harus selalu saling mengingatkan dengan kuat, dan para pemimpin kita diharapkan menjadi contoh terdepan untuk sabar, lapang mendengar, termasuk mengelola perbedaan dan menghadapi para aktivis. Ya, selama mereka tidak melanggar hukum, berilah kesempatan karena aktivis itu akan memberikan banyak masukan. Kata Umar bin Khattab, saya sangat berterima kasih pada orang ahda ilaina uyubana. Ya, aku mau berdoa dirahmati Allah orang yang menyampaikan kekeliruan-kekeliruan saya. Ya, tapi kalau mereka melanggar hukum, silahkan ditegakkan. Tapi kalau mereka tidak melanggar, rehabilitasi, ya, dan perbaiki nama mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, ada pertanyaan juga dari netizen Pak Kiai. Dari Eno, tanya dong untuk Pak Ustadz, gimana hukumnya orang yang suka berprasangka buruk terhadap pemimpinnya sendiri, Ustadz? Tentu tidak boleh. Kita tidak basa-basi untuk mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berprasangka buruk pada pemimpin. Hanya ada nasihat juga kepada para pemimpin. Tolong jangan memposisikan diri untuk dipersangkai buruk. Rasulullah SAW pernah suatu ketika dalam iktikaf lagi berbicara dengan istrinya. Ada 2 orang sahabat yang lewat. Nabi bilang, sebentar, berhenti. Mereka berhenti. Ada apa ya Rasulullah? Ingat, ini istri saya. Ya Rasulullah, mana mungkin kami bersangka buruk pada engkau ya Rasulullah? Betul, kalian tidak bersangka buruk. Tapi setan bisa masuk ke pikiran Anda. Saya tidak mau dalam posisi yang dipersangkai buruk. Jadi sangat diperlukan keseimbangan. Bagaimana setiap kita dapat menyadari posisi kita dan melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Jangan berprasangka buruk kepada para pemimpin. Para pemimpin kita tentu tidak mudah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, mari bersangka baik. Mereka ini ya Allah luar biasa tanggung jawabnya. Tapi sebaliknya wahai para pemimpin, marilah sering-sering berbicara dengan baik. Marilah selain mendengar berbicara, beri penjelasan, ya, beri penjelasan dan ajaklah rakyatnya untuk membantu dengan tulus ikhlas. Insya Allah dapat menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Seharusnya seperti apa Pak Kiai ketika Umaro dikritik seperti itu, meskipun mungkin dikritiknya berlebihan dan bersifat menyinggung secara personal? Ya, kalau teorinya, normatifnya kita sudah sama-sama tahu. Harusnya tetap sabar mendengar. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ada Arab Badui. Arab Badui ini kalau sekarang kita namanya Arab pegunungan. Ya, tidak ada pendidikan, datang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berlaku adillah. Ini tentu sangat menyinggung. Nabi dibilang berlaku adillah. Nabi SAW mengatakan kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi berlaku adil? Tapi Nabi SAW tidak marah. Para sahabat ingin memenggal leher itu, jangan. Ya. Ini adalah kebebasan bersuara kalau hanya untuk pribadi, tidak masalah. Ya. Nabi SAW tidak pernah marah, itu dalam hadis sahih, kalau urusan pribadinya. Ya. Maka saya kira ini sangat penting, namun juga kita rakyat harus bisa menjaga etika. Etika ini sangat penting. Dan memang ada masalah kita bukan di Indonesia saja, di berbagai bangsa, karena pendidikan sejak kecil kita yang tidak terbiasa di satu sisi untuk berbicara, mengungkapkan dengan beretika, di sisi lain tidak biasa menerima kritik. Kalau di rumah ada anak kita yang menyampaikan pendapat, biasanya kita marah. Bahkan kadang-kadang kita memberi contoh yang buruk. Anak kita berteriak, kita bilang jangan berteriak. Padahal kita mengajarkan bahwa itu adalah salah. Jadi ini sesuatu yang kita perlu jaga. Para pemimpin sekali lagi kita harapkan harus lebih bersabar. Saya sendiri juga sebagai ketua umum Ormas, saya merasakan itu. Dan bila ada kritikan, saya sering katakan bahwa ini adalah merupakan bahagian daripada tanggung jawab saya untuk mendengarkan itu. Baik. Terima kasih banyak Kiai Haji Zaitun Rasmi sudah hadir di Catatan Demokrasi, Ibu Irma Suryani, Bang Deddy Sitorus. Ya, terima kasih juga Bang Iz dan juga Bang Ferry. Intinya adalah masyarakat ini inginnya sebenarnya simpel. Bagaimana kemudian setiap kebijakan ini berpihak kepada masyarakat, bukan politik jalan tengah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.